Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita. Hari ini kita bakal mengupas tuntas satu topik yang benar-benar bikin penasaran, yaitu teka-teki tingkat tinggi seputar manajemen kunci kriptografi terdesentralisasi. Intinya sih, kita bakal bahas gimana caranya kita bisa benar-benar mengamankan kehidupan digital kita. Langsung aja kita mulai ya. Nah, buat pemanasan, coba dengar realitas yang agak mengerikan dari materi sumber kita hari ini. Saat Anda menaruh data di cloud, data itu dicadangkan terus-menerus tanpa henti. Artinya apa? Anda hampir nggak punya kesempatan untuk benar-benar menghapusnya. Yah, cloud itu abadi. Oke, untuk mengurai masalah ini, kita punya peta jalan yang jelas hari ini. Kita akan bahas 6 poin. Mitos privasi cloud, kegagalan UX enkripsi, solusi berbasis perangkat, manajemen pencabutan perangkat, pohon transparansi, dan terakhir, menskalakan keamanan tim. Mari kita langsung masuk ke bagian 1, mitos privasi cloud. Dulu, kita sering banget pusing mikirin server fisik. Kalau rusak, kita harus repot-repot bawa troli alat atau crash card buat benerin. Sekarang, kita beralih ke cloud karena jauh lebih gampang. Tapi sadar nggak sih, di balik kenyamanan itu, kita secara sukarela menyerahkan kunci enkripsi kita. Jadi, secara teknis, data kita di penyedia cloud itu cuma berupa teks biasa yang gampang banget dibaca oleh mereka. Fakta pahitnya begini, penyedia cloud Anda bisa melihat semua data Anda, dan karena mereka seringkali dipaksa oleh hukum untuk mematuhi permintaan data dari pihak berwenang, satu bug aja atau satu perubahan kebijakan perusahaan, boom, seluruh kehidupan digital Anda bisa bocor. Apalagi, hukum dasar soal ini dibuat jauh sebelum cloud itu sendiri eksis. Lanjut ke bagian 2, mengapa UX enkripsi gagal. Nah, ini memunculkan sebuah kontradiksi yang sangat besar. Hampir semua orang pakai penyimpanan cloud standar, tapi yang pakai enkripsi end-to-end paling cuma 5%. Kenapa jomplang banget? Karena jujur aja, mengelola kunci kriptografi dari dulu selalu jadi mimpi buruk buat user experience. Terlalu ribet buat pengguna biasa. Anda mungkin mikir, terus kenapa sih nggak pakai password biasa aja buat ngelindungin kunci enkripsi kita? Kayak pas kita login email gitu? Jawabannya ada di sini. Solusi-solusi masa lalu itu punya cacat fatal. Password gampang ditebak, rentan diretas, dan nggak bisa dicabut secara matematis kalau udah bocor. Kunci fisik kayak YubiKey bisa patah atau hilang, dan kalau disimpan di brankas malah bikin repot sehari-hari. Kalau pakai satu perangkat utama, sistem bakal terpaksa bergantung pada backup cloud yang nggak aman. Jatuhnya, data Anda bocor lagi. Sekarang, kita masuk ke bagian 3, solusi berbasis perangkat. Disinilah arsitektur FOX, atau Federated Open Key Service, benar-benar menyelesaikan mimpi buruk UX tadi. Daripada pakai password, sistem ini pakai yang namanya Per User Key atau PUK. Ini adalah sebuah identitas kriptografi inti Anda yang mandiri dan nggak terikat pada satu perangkat keras fisik yang rentan. Terus, untuk ngecek identitas tanpa ngorbanin privasi, pengguna menandatangani apa yang disebut komitmen. Artinya, server bisa memverifikasi siapa Anda tanpa memaksa Anda memajang nama secara permanen dalam bentuk teks biasa. Siapa tahu kan, suatu saat Anda mau ganti nama itu. Mari kita lihat gimana ini bekerja. Bayangin, Anda beli handphone baru. Perangkat lama dan baru Anda akan terhubung secara langsung lewat langkah-langkah logis ini. Sistem bakal otomatis membangun semacam berangkas anti peluru, tanpa pernah sekalipun nyuruh Anda mengingat password yang ribet. Lanjut ke bagian 4, mengelola pencabutan perangkat. Mari bahas skenario dunia nyata yang sering bikin panik. Handphone ketinggalan di kereta. Kalau ada penjahat yang nemuin, santai aja. Perangkat Anda yang masih aman, kayak laptop di rumah, bakal langsung bikin per user key baru dan update ke server. Akses dari handphone yang dicuri itu langsung diputus secara matematis. Dia nggak akan bisa akses data-data baru Anda. Bagian 5, pohon transparansi. Tapi tunggu dulu. Kita harus mikirin model ancaman zero trust yang sesungguhnya. Pertanyaan terbesarnya, gimana kalau penyedia cloud atau server pusatnya itu sendiri yang berubah jadi jahat? Sebuah server yang jahat bisa aja iseng nyembunyiin update pencabutan handphone yang hilang tadi. Efeknya, teman-teman Anda bakal tertipu dan tetap ngirim file rahasia ke handphone yang Anda tinggal di kereta tadi. Ini ngeri banget pastinya. Nah, untuk menangkap basah server kalau mereka berani bohong, protokol FOX punya senjata pamungkas bernama pohon transparansi. Ini berfungsi sebagai bukti tanda terima yang mutlak dan nggak bisa disangkal untuk setiap tindakan kriptografi apapun.
Server itu dipaksa secara matematis untuk mencatat seluruh status dunia hanya dengan satu hash berukuran 32 bytes. Bayangin, ukurannya sangat kecil, tapi ini bikin server mustahil memanipulasi data diam-diam tanpa langsung ketahuan oleh klien. Kalau sampai klien sadar ada yang nggak beres sama tanda terima server, sistem bakal memicu protokol hold and catch fire. Intinya, sistem akan memilih buat mati dan berhenti berfungsi total daripada menyerahkan data rahasia Anda ke penyerang. Benar-benar nggak ada kompromi. Dan sampailah kita di bagian 6, menskalakan keamanan tim. Coba kita lihat dalam skala besar. Mengelola tim ternyata pakai logika elegan yang sama persis. Kunci tim akan dienkripsi ke masing-masing per user key anggota. Jadi, kalau ada anggota yang dipecah, sistem otomatis melakukan perputaran kunci dengan cepat. Mantan anggota itu langsung kehilangan akses seketika dan semuanya tercatat rapi di pohon transparansi. Sebagai penutup sesi bedah materi kita, saya mau meninggalkan sebuah pemikiran provokatif untuk Anda. Saat ini, penyedia cloud memegang kendali penuh atas kunci kehidupan digital Anda. Pertanyaannya, kapan Anda akan merebutnya kembali? Pikirkan itu baik-baik. Terima kasih sudah menyimak, dan sampai jumpa di pembahasan luar biasa berikutnya.